في المسجد
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Kementerian Agama Republik Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kementerian Agama Republik Indonesia, beranak dari semboyan, mendidik umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat, dalam keberagaman, bersatu padu bendera bergaya wujudkan negeri yang damai.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan bersama untaian kata dari Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Kepada yang terhormat Bapak Sultan Amri Sarjana Agama, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang sama hormat kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Pak Kesubag Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan, yang sama-sama kita hormati Bapak Kesubag, Bapak Kasih, Bapak Kepala Madrasah, Kepala KUA, penyuluh fungsional, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama di aula Arumas Hotel Lubuk Sekaping dalam rangka melaksanakan mengikuti kegiatan pembinaan ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, yang insya Allah nanti akan diberikan atau akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Helmi MAG. Harapan kita tentunya kegiatan yang sangat bermanfaat ini tentunya akan dapat menghasilkan atau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Bapak Kanwil, izinkan kami menyampaikan sedikit laporan tentang kita di Kabupaten Pasaman. Pertama, jumlah ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Pak Kanwil, sebanyak 249 orang. Dengan rincian 1 guru sebanyak 230 orang, penghulu 20 orang,
penyuluh agama fungsional 6 orang. Kedua, jumlah penyuluh agama Islam non-PNS Kabupaten Pasaman sebanyak 96 orang yang ditugaskan pada 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Yang ketiga, jumlah guru pendidikan agama Islam Kabupaten Pasaman sebanyak 465 orang. 7 orang diantaranya adalah ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Yang keempat, sedangkan jumlah lembaga pendidikan dan pendidikan di Kabupaten Pasaman sebanyak dengan rincian min sebanyak 2, min 1 Pasaman yang dikomandoi Ibu Mimi, kemudian min 2 Pasaman Bu Pit. Yang kedua, MTSN sebanyak 5 buah. MTSN 1 Pak Ade Pak Prian, MTSN 2 Pak Jurnalis, MTSN 3 Pak Adi Nopia, MTSN 4 Ibu Rables, MTSN 5 Pak Suryata. Yang ketiga, madrasah aliyah kita di Kabupaten Pasaman yang negeri 2 buah, Man 1 Pasaman yang dinahkodai Bapak Darwin, Man 2 Pasaman Pak Yanto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian MIS sebanyak 8 buah, MTS sebanyak 13 buah, MAS sebanyak 11 buah, RA sebanyak 13 buah, Pondok Pesantren Salafiyah 3 buah, dan Pondok Pesantren Salafiyah 7 buah, jadi 10 buah. Sedangkan MDTA kita yang sudah tercatat pada aplikasi EMIS sebanyak 45 lembaga dan TPQ sebanyak 22 lembaga. Yang kelima, kami laporkan juga kepada Bapak bahwa jumlah jamaah haji kita dari Kabupaten Pasaman tahun ini sebanyak 133 orang. Pak Kasih Haji Bang Edi, Kak. Kemudian supaya kita bersama bahwa dari 133 orang ini meninggal 1 orang dari Rau Utara, namanya Bapak Bangun Wahid Lubis. Alhamdulillah pada hari kedua kita sudah laksanakan takziah ke rumah duka. Bapak Kanwil, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian kami sampaikan juga bahwa serapan anggaran kita untuk periode Juni 2002 telah mencapai 45,41%. Kemudian kita sampaikan juga bahwa selain mewujudkan visi dan misi, juga kami mempunyai semangat dan komitmen melalui slogan Pasaman. Jadi Pasaman itu ada slogannya, P-nya profesional, A-nya amanah, S-nya sinergis, A-nya adil, M-nya mantap, dan A-nya akuntabel, dan N no pungli. Inilah slogan dari Pasaman.
Bapak, Ibu hadirin berbahagia, ini merupakan menjadi wujud motivasi kami untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Kemudian mengenai peta kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasaman, di mana Pasaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 303.000 jiwa. Itulah jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman, dan kita mayoritas beragama Islam dengan 98%. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami juga sebagai leading sektor kerukunan umat beragama terus berupaya menjaga kerukunan baik antar umat beragama maupun intra umat beragama dengan melaksanakan program dialog dengan tokoh agama. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kemudian yang kelima, selain itu juga kita juga telah melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas Islam dan agama lainnya, dan menyiapkan slogan-slogan kerukunan melalui media sosial, menghimbau masyarakat betapa pentingnya menjaga kerukunan serta memberikan pemahaman tentang moderasi beragama sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang keenam, berikut juga kami menyampaikan kepada Bapak bahwa setahap demi setahap kami telah melaksanakan apa yang menjadi program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini, yakni program revitalisasi Hasanah Basurau atau PROKES, program kembali ke surau. Di antaranya dengan memecahkan kegiatan binwin pada masjid atau rumah-rumah ibadah yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman. Kemudian kita sampaikan kepada Pak Kanwil, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman, tentunya ini 12 kepala kantor urusan agama yang ada di Kabupaten Pasaman dengan jumlah peristiwa nikah tahun 2021 sebanyak 2.566 peristiwa. Inilah jumlah peristiwa kita pada tahun 2021. Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, demikianlah kami sampaikan penghantar laporan ini pada Pak Kanwil. Kami mohon kepada Bapak berkenan kiranya untuk memberikan pembinaan kepada kami ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang alhamdulillah pada saat ini sudah hadir semua. Tabuh kecil gerakan Ratok Pasaman. Ulangi. Tabuh kecil dendangkan Ratok Pasaman. Meriangkan hati bernyanyi bersama. Selamat datang Bapak Kanwil di ranah Pasaman. Semoga memotivasi kami dalam bekerja. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10.35 rasanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama 10.35. arahan dan pembinaan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Ibu Nazifah Helmi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Terusnya yang kami hormati PLT Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasaman. Terusnya Bapak Kasubag, Bapak-bapak Kasih beserta Ibu. Terusnya Bapak-bapak Kepala KUA, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Sanawiyah, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan yang kami hormati juga Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang selalu setia mendampingi Pak Kakanwil kemanapun pergi. Terusnya tadi yang sangat kami banggakan dan yang kami cintai, yang sangat bersemangat sekali, yang memimpin lagu, sangat bersemangat yang wujudkan semangatnya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pembinaan ASN sekaligus Dharma Wanita di lingkungan Kantor Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman. Tetap mau kemana Pak? Kabupaten Pasaman. Ini tahu kan? Selanjutnya selawat salam tidak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga syafaat dan iradatnya selalu bersama kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami tentu tidak akan melakukan pembinaan kepada bapak-bapak, sadar memberi. Jadi kita mungkin karena ini bergabung acaranya, kita berbagi saja, sharing pengalaman atau informasi. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Kabupaten Pasaman untuk kunjungan yang kesekian kalinya oleh Bapak Kakanwil bersama saya Ketua Dharma Wanita. Kadang-kadang saya bisa ikut, kadang-kadang tidak karena kesibukan juga. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini bersama Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga keikhlasan Bapak untuk menghadiri acara ini bersama-sama mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin pembinaannya nanti sama Pak Kakanwil saja, karena mungkin kita berbagi pengalaman saja dan perkenalan saja kalau dari saya. Jadi saya aslinya Pariaman, kalau Pak Kakanwil kurang Bulus. Kemudian ikan di laut asal di darat ketemunya di Pariaman. Jadi tahun 2020 Pak Kakanwil pindah dari Mentawai. Kemudian saya ketika itu di kantor Bupati Padang Pariaman.
Dulu kan belum ada yang kotanya belum berpisah. Nah, ketemu 3 bulan jadi, Pak. Ketemu bulan April, Juli pertunangan, Agustusnya barang. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang kita sudah dikaruniai putra dan putri baru 6 orang, Pak. Jadi 5 putri dan 1 putra. Yang tua sudah kuliah di UNAN, yang kembar alhamdulillah anak pertama kembar Bu, perempuan kedua-duanya. Kemudian terakhir kelas 6 sekarang SD. Jadi masih ada anak kecilnya, Pak. Kemudian saya pendidikannya SD sampai SMA-nya di Pariaman, terus lanjut ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Bukit Tinggi, seangkatan dengan Pak Mara Ondak, sekdanya Bapak dan Ibu. Ya, itu teman saya seangkatan di APDN. Terus tamat 93 lanjut saya ke Brawijaya Malang, Jawa Timur untuk ambil S1-nya administrasi negara. Kemudian baru bertugas di Kabupaten Padang Breman tahun 94, langsung menjadi Sespri Bupati Pak Nasusarun waktu itu. Setelah itu disambung Pak almarhum Muslim Kasim yang menjadi wakil gubernur. Ya, itu pengalaman sedikit pendidikan kami di selama ini pendidikan. Kemudian 2010 pindah ke kota, karena kota sudah dibentuk 2002. Makanya kemarin ulang tahun ke-20 Pak kota Pariamannya. Jadi pindah kota di Dinas Perwisata, kemudian saya pernah di Kabak Organisasi dan Aparatur, Pak. Kemudian juga waktu jadi Kabak itu saya dipercaya Pak Wali untuk menjadi Kepala Sekretariat MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 waktu itu, ya Pak. Ya, alhamdulillah sukses dan menjadi pelaksana terbaik selama pelaksanaan MTQ Sumatera Barat. Setelah itu saya dipercaya menjadi Kepala Dinas Kominfo, itu humasnya pemerintah Kota Pariaman. Jadi tugas-tugas humas sudah di kantong saya. Saya sudah paham sekali dengan humas, bagaimana cara memoto, bagaimana foto yang bagus, kemudian bagaimana cara membuat beritanya. Jadi sering Pak Kakanilnya tinggal Pak siang malam saya dengan Pak Wali Kota, karena humas Pak. Kemana Pak Wali kita pergi, siang malam tak tahu. Pokoknya ada acara, apalagi Pak Wali Kota junior saya Pak, 4 tahun di bawah saya, dia di STPDN. Jadi kami APDN itu angkatan terakhir di daerah. Setelah itu berdiri STPDN angkatan pertama di Jatinangor. Nah, jadi kan kalau anak muda siang malam sama saja Pak hari ini, tidak ada istirahatnya. Sampai sekarang Pak Wali Kota seperti itu. Jadi sangat kreatif sehingga kita jukir balik ya Pak perkara Jawa siang malam. Jadi makanya karena Pak Kamil sangat paham sekali, akhirnya Pak Wali Kotanya juga minta Pak Dahmi, Nipa saya pindahkan ke Dinas DP3KB katanya, karena dan mungkin Nipa selalu malam bersama saya karena saya butuh jam 11 harus saya panggil, malu juga saya katanya. Akhirnya saya dipindah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pak. Jadi di situ memang sangat banyak sekali, erat sekali kegiatan kita dengan Kementerian Agama. Juga kita MOU Pak tentang nikah. Saya bikin inovasi di situ, Sinina Rancak namanya Pak. Sinina Rancak, singkatan dari Sistem Nikah Terencana, turunkan angka perceraian, amankan keluarga. Karena selama kita di dinas itu ternyata banyak sekali kasus dan banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk, yang banyak kita mediasi untuk menyelesaikan keluarga-keluarga. Jadi ujung-ujungnya di sana untuk meningkatkan ketahanan keluarga Bapak dan Ibu. Jadi kita MOU dengan Kementerian Agama, kemudian kita laksanakan Sinina Rancak itu. Jadi ketika Catin dapat pembinaan dari KUA dan Kementerian Agamanya, kami di Dinas DP3KB dan juga Dinas Kesehatan
itu melakukan mensosialisasikan juga Pak materi-materi tentang fungsi-fungsi keluarga itu. Jadi sebelum Catin itu sebelum remaja itu menikah, dia sudah dibekali. Kemudian juga di Dinas Kesehatan ada juga materi tentang kesehatan reproduksi. Jadi bekerjasama dengan Kementerian Agamanya dan juga Pengadilan Agama. Jadi MOU kita dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan dan BP3KB. Di sana juga kita banyak mengurus lansia juga di situ Pak. Kami punya di sana rumah lansia. Jadi lansia-lansia kita itu kita ayomi, kita beri kegiatan-kegiatan sehingga lansia itu tetap tangguh. Karena lansia ini kalau dirumahkan dia cepat pikun. Makanya kita bikin kegiatan-kegiatannya di rumah lansia itu. Ada senam lansia, periksa kesehatan lansia, ada pengajian lansia, ada kita adakan lomba MTQ lansia. Jadi pokoknya semua lansia itu kita aktifkan dan kita beri kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak cepat pikun. Nah, itu tugas di Dinas KB. Dan juga setelah itu saya dipercaya di Dinas Kesehatan. Nah, walaupun bukan basic-nya kesehatan Pak, kita dipercaya oleh Pak Wali Dinas Kesehatan dan juga di situ kita banyak ada MOU juga dengan Kementerian Agama. Seperti gerakan nikah sehat itu Pak, sebelum menikah diperiksa dulu kesehatannya HIV gitu Pak. Kalau ada yang positif itu bisa ditunda nikahnya. Jadi semua tugas-tugas yang kita laksanakan itu adalah tugas-tugas negara dan semuanya itu harus terintegrasi Bapak dan Ibu. Jadi di Kementerian Agama ini juga kami melihat Ibu Dewi juga harus tahu ya Ibu apa itu visi Kementerian Agama. Karena kalau kita tidak tahu tidak mengerti juga kita dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak atau suami-suami kita di tempat tugasnya. Karena kita Dewi ini adalah mendukung karir suami, tentu kita harus tahu apa yang dilakukannya. Jadi visi Kementerian Agama itu adalah menjadikan Kementerian Agama yang profesional, membangun masyarakat yang soleh, cerdas, moderat, dan unggul. Ini berat ini Pak. Kalau kita membangun Bapak dan Ibu, kalau kita ingin membangun masyarakat yang soleh, tentu kita soleh lebih dulu. Kalau ingin kita membangun masyarakat yang cerdas, tentu kita yang cerdas lebih dulu. Begitu juga yang moderat dan unggul. Ini sangat berat sebenarnya tugas ini. Jadi tentu kita akan menjadi contoh dan teladan bagi semua masyarakat. Karena Kementerian Agama ini yang namanya orang mana di mana Bapak itu di Kementerian Agama yang terbayang itu Pak identik dengan orangnya apa namanya soleh, baik, ya pasti itu yang terbayang. Jadi tentu kita ini selalu menjadi sorotan dan pasti kita di Kementerian Agama ini yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah tempat untuk bertanya. Seperti kata orang tua itu beringin tanah padang, kenapa? Daunnya sampai parindo, sampai basanda, sehingga apa yang jadi masalah di dalam masyarakat itu hanya Bapak itu dia di Kementerian Agama itu sering saya dengar. Jadi makanya tentu kita dan saya yakin Bapak-bapak dan Ibu kita di sini sudah mencerminkan semuanya bahwa ini kita adalah orang Kementerian Agama yang sudah siap untuk membangun masyarakat sesuai dengan visi Kementerian Agama itu. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin saya perkenalan saja. Selanjutnya nanti Pak Kanwil akan melakukan pembinaan. Jadi saya minta kepada ibu-ibu Dewi sekali lagi, kita sebagai anggota Dharma Wanita yang tugasnya adalah mendukung karir suami, dan juga tentu kita harus mendukung semua program-program atau visi dan misi yang sudah diluncurkan atau yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Makanya kita harus tahu. Kalau belum tahu, kita lihat lagi di Google apa itu
Karena kalau disatu-satukan soleh itu apa, cerdas itu apa, modern itu sangat banyak sekali dan sangat panjang sekali uraiannya. Dan saya merasa itu memang tugas yang sangat cukup berat bagi kita semua. Tetapi kalau kita bersama-sama mendukung, dia akan menjadi ringan. Semua kita kompak, semua kita bersatu, dia akan jadi ringan. Kemudian juga tadi seperti pengalaman saya sudah di mana-mana kita ditempatkan, alhamdulillah kita bahagia melaksanakan semua tugas itu. Karena dimanapun kita ASN harus siap ditempatkan di mana saja, sehingga dan Pak Kanwil juga sangat memahami. Karena walaupun siang malam kadang-kadang berputar terus dengan Pak Wali, itu alhamdulillah kami sangat ini semua, sehingga semua alhamdulillah lancar. Dan sekarang juga di dinas kesehatan saya juga itu tugasnya sangat berat. Urusan tetap urusannya dari yang akan menikah sampai urusan orang yang akan meninggal. Jadi mulai dari akan menikah, kemudian hamil, urusan kita juga di dinas kesehatan, kemudian melahirkan, urusan kami juga, kemudian jadi anak, urusan kita juga, jadi remaja, urusan kita juga. Kan remaja yang anemia kita yang ngurus, remaja yang kurang darah kita yang ngurus. Kenapa? Karena kedepannya kalau remajanya kurang darah, anemia, yang lahirnya nanti akan tidak sehat dan juga stunting. Nah, stunting itu dari tubuh. Sekarang yang booming itu yang strategis itu program pemerintah adalah stunting. Nah, ini tugas kami juga di dinas kesehatan. Jadi itu adalah juga Pak bersama-sama dengan Kementerian Agama. Beberapa kali kita rapat diundang, tetap Kementerian Agama juga diundang karena ini tugas bersama. Jadi tugas Kementerian Agama itu juga sangat kompleks. Jadi harus berintegrasi dengan semua OPD yang ada di pemerintah kota atau kabupaten. Jadi sejalan Pak, kalau sejalan, karena saya merasakan sendiri ketika kita laksanakan inovasi MOU bekerjasama dengan Kementerian Agama itu lancar Pak. Jadi program-program yang diluncurkan, yang yang sudah ditetapkan oleh pusat sampai ke daerah itu bisa berjalan dengan baik kalau kita lakukan koordinasi dengan baik juga dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing. Nah, kemarin Ibu Menteri Agama juga akan melaksanakan kegiatan tentang kesehatan ini. Sudah beberapa kali materinya juga kesehatan. Berarti Ibu Menterinya juga giat berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada di pusat. Nah, tanggal 10 Agustus itu akan dilakukan tes IPA serentak dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tes IPA ini adalah pemeriksaan untuk ibu-ibu yang sudah menikah, apakah ada gejala kanker serviks, kanker rahim dan segala macam itu, karena itu adalah pembunuh pertama ya di Indonesia ini. Makanya itu penting kita lakukan. Jadi tanggal 10 kita lakukan tes IPA serentak, dan tempatnya teman-teman katanya minta di Pariaman. Saya siap saja karena mumpung kita juga di dinas kesehatan, jadi gampang untuk memerintahkan puskesmasnya. Jadi ibu-ibu dari sini membawa sasarannya. Jadi kami minta 10 paling sedikit. Jadi boleh 20, 30, lebih banyak lebih baik. Karena kita ditargetkan oleh Ibu Menteri itu 150 untuk Sumatera Barat. Sasaran yang harus kita lakukan IPA tes itu. Jadi Bapak Ibu Kemenaknya nanti silakan dari sekarang bersama kepala sekolah KUA-nya dari sasarannya yang lebih banyak. Karena lebih banyak tentu lebih bagus. Kita nanti juga akan memesan baju seragam tes IPA itu, lukisan Ibu Menteri sendiri. Nah, itu sedang kita sekarang minta ukuran-ukurannya L atau XL-nya, nanti kita kirim ke Ibu Ketua, Ibu Ikanisa. Jadi kita pada hari H itu akan berbaju seragam kaos yang sudah dilukis oleh Ibu Menteri, yang mereknya juga ada IPA tes itu. Itu ibu-ibu, Ibu Kemenak tolong disiapkan itu tanggal 10. Jadi kalau memang nanti
Pariaman tinggal Bapak Pariaman. Ini mungkin ibu itu Bapak dan Ibu semua, sedikit dari saya perkenalan karena kita baru pertama silaturahmi ini. Ke depan tentu tetap kita akan lakukan intens silaturahminya, karena silaturahim itu sangat banyak manfaatnya untuk kita semua, terutama sebuah ibu-ibu pada orang anak, pasti pertama sebuah itu tidak ada ditanya pada banyak keping, pada banyak arato, pasti ditanya sudah berapa orang putra di mana, oh sedang ngambil kedokteran, aku bisa diincar. Jadi ketemu jodoh, jadi gampang juga cari jodoh anak kalau sering-sering silaturahim. Jadi mungkin itu saja Bapak dan Ibu, sedikit dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya jadi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurang tapi sama Pak Kakandil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan arahan dan pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Lubuk Sikapyang, Karimpo Panti, Alur Panjalan Kapal Lubuk. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mina menuju Jamarat, talbiyah berkumandang berkali-kali. Karena jawaban salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ayat yang kemenak semangat. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang baru saja menyampaikan materi luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Rasanya yang disampaikan itu lengkap semuanya, mulai dari orang yang mau menikah, orang lahir, sampai orang mau meninggal. Betul. Pernah di Pariaman itu juga diadakan pesta pernikahan lansia, dan surang umur 75 tahun dan surang lain umur 65 tahun, pakai baju pengantin meriah kan. Diliput pula oleh media nasional televisi waktu itu. Jadi memang kita perlu membina, membimbing bagaimana nyanyi mars
Kementerian Agama tadi, luar biasa. Ini juga kesempatan berharga bagi ibu-ibu sekalian untuk sharing, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan Ibu Ketua Dharma Wanita kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua di dalam menjalani hidup dan kehidupan, khususnya di dalam membina keluarga kita. Karena keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat. Jika keluarga-keluarga yang ada ini sudah baik, insya Allah masyarakatnya baik. Sebaliknya permasalahan di tengah-tengah masyarakat, permasalahan bangsa kita juga berawal dari keluarga. Karena itu Bapak dan Ibu, sedikit saya komentari bahwa Sumatera Barat itu angka perceraian kita di atas rata-rata nasional. Nasional itu 10%, kita 13%. Jadi dari 100 orang yang menikah itu 13 pasangnya kadang-kadang masa pacarannya lebih lama ketimbang masa rumah tangganya. Jadi kita berharap ke depan sama-sama kita di Kementerian Agama, termasuk keluarga besar Kementerian Agama, kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Ibu Ketua tadi, orang tempat kita bertanya, tempat mencontoh. Jadi awak kalau ada orang bermasalah, awak membantu menyelesaikan. Jangan awak lalu diselesaikan orang. Coba keluarga ASN Kemenak pula yang bermasalah, kan malu kita. Yang kita hormati PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, terima kasih beserta teman-teman mulai dari kemarin mendampingi kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam tadi ya, bahkan sampai habis subuh kita juga main badminton. Yang kami hormati Bapak Kasubag, Bapak-bapak Kasih, Kepala KUA, Kepala Madrasah, seluruh pejabat fungsional JFT, jabatan pelaksana, ibu-ibu, Dharma Wanita, seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang kami banggakan. Kemudian rombongan dari kami ada Pak Subkor Umum dan Humas beserta rombongan, dan panitia pelaksana termasuk pimpinnya ini sudah dikomentari tadi ya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kodrat dan iradatnya kita bisa bermuajahah pagi menjelang siang ini. Ada 3 hal yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, silaturahmi. Yang kedua, kita bisa sharing, menyampaikan informasi-informasi kaitannya dengan Kementerian Agama yang memang Kakanwil itu sebagai pejabat pembina kepegawaian. Yang ketiga, tentu juga kita bisa melihat langsung kondisi kantor kita, kemudian betapa indahnya alam Kabupaten Pasaman ini. Jadi 3 in 1, 1 dalam 3. Sekali datang ke sini 3 hal bisa kita dapatkan. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendatangkan manfaat baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, juga terhadap Kementerian Agama yang sama-sama kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Komas beserta Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Bapak Profesor Dr. Nizar Ali MAG. Kedua-duanya sekarang sedang di Tanah Suci. Beliau menyampaikan salam, tolong sampaikan salam kepada seluruh jajaran kita di daerah. Yang dimaksud adalah pertama ucapan terima kasih atas pengabdian, atas kinerja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Andai kata apa yang diterima dari negara, dari pemerintah ini tidak sepadan dengan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan, lakukan untuk kementerian ini, tentu kami mohon maaf. Inilah baru yang diberikan negara kepada kita. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang kita lakukan. Fa idza faragta sab wa ila rabbika farghab. Ini apalagi ini kawan-kawan kita penyuluh agama, penghulu, kepala KUA, pegawai lain masih libur. Ini baru hari ini lebaran, besok sudah melayani umat, menyelenggarakan, menghadiri acara pernikahan. Luar biasa Pak tua kita ini. Tepuk tangan ini. Cuma ada juga yang mengeluh pada saya waktu itu, apa katanya, Pak, selama bulan puasa Pak nggak ada orang nikah. Lalu saya bilang, orang menikah di bulan puasa nggak ada, tetapi kan tugas tambahannya ada. Apa itu? Ceramah Ramadan di bulan puasa. Insya Allah kalau ada tugas tambahan, ada juga penghasilan tambahannya. Maya itu dari Sabira Pak. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa berkat kerja keras kita bersama, Kementerian Agama ini adalah kementerian yang besar. Kita memiliki PNS itu sebanyak 221.000 orang. Brunei Darussalam itu penduduknya hanya 200.000, Pak. Berarti Menteri Agama kita dibanding Raja Brunei itu lebih banyak penduduknya. Itu baru yang PNS. Sumatera Barat saja PNS kita berjumlah 8.236 orang. Semuanya orang. Kalau namanya orang, tentu dengan berbagai dinamikanya, berbagai karakter yang kita hadapi. Tapi kita sama-sama di Kementerian Agama ini. Dan di Indonesia ini, di antara sekian banyak lembaga dan kementerian itu ada 36 sekarang. Lembaga negara itu banyak sekali. Ada sekitar 20-an. Di antara itu, Kementerian Agama mendapatkan kepercayaan dari negara ini menjadi kementerian dan lembaga yang mengelola dana nomor 4 terbesar, Bapak. Tepuk tangan itu. Dana yang kita kelola itu sekarang itu lebih dari 68 triliun. Tetapi yang banyak itu adalah pada belanja pegawai. Untuk bayar TPG, bayar gaji, bayar tungkin, bayar honor. Tenaga honor kita banyak. Honor kita banyak sekali. Jadi yang banyak itu belanja pegawai. Tetapi alhamdulillah kita tetap diberikan amanah oleh negara ini membangun fisik melalui dana SPSN. Tepuk tangan Bapak. Tahun ini kita dapat madrasah itu untuk SPSN 7 lokasi, sementara KUA ada 6 lokasi. Dan kita mendapatkan sekarang untuk 2 revitalisasi itu, program revitalisasi. Revitalisasi itu istilahnya kalau sinyal HP itu adalah unlimited. Berapapun kita perlu dana dikasih. Silakan buat perencanaannya. Yakinkan bahwa ini adalah untuk pelayanan. Insya Allah dikasih. Kita dapat sekarang ini 16 buah revitalisasi. Kabupaten provinsi lain di Indonesia ini hanya dapat ada yang 2, 6
kita ini dapat 16. Tepuk tangan Bapak. Dan insya Allah tahun ini ke-16-nya itu ini sudah kita persiapkan. Bikinlah programnya apa yang dibutuhkan. Tetapi saya sekali lagi menekankan the man behind the gun. Betapapun hebatnya peralatan kita, ini juga tergantung kepada orang yang berada di belakang. Karena itu makanya saya berusaha bersama teman-teman. Ya ini di antara kabupaten kota 19, mungkin ini yang ke-19 yang kita kunjungi. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Kita berusaha bertemu dengan kawan-kawan kita ASN ini biar kita bisa mengetahui apa keluhannya dan apa yang ia butuhkan. Dan rata-rata ASN kita di berbagai daerah itu hebat-hebat, bagus-bagus pengabdian mereka, luar biasa. Makanya saya bilang di mobil sama ibu, kalau tidak payi awak ke daerah itu tidak tahu lupa alun nikmatnya kawan-kawanku menghadiri acara di Padang. Jadi kita undang umpamanya kasih, kita undang kepala madrasah. Kadang-kadang ada yang berangkat itu malamnya harus nginap dia di suatu tempat dulu. Kan luar biasa pengabdiannya. Makanya saya bilang tadi, andai kata apa yang diberikan negara kurang sepadan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, serahkanlah semuanya kepada Allah. Bapak dan Ibu-ibu, kita memiliki tadi visi sudah disampaikan oleh Bu Ketua DW, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh. Masyarakat yang saleh itu kita turunkan ke misi. Misi kita adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Itu dia. Kalau tidak meningkat kesalehan umat beragama, artinya gagal kita di dalam melaksanakan misi kita yang pertama. Karena itu kita perlu bersama-sama dengan ormas Islam, dengan tokoh-tokoh agama, dengan pemerintah daerah. Kita perlu bersama-sama. Karena itu program-program wirid pengajian, majelis taklim, kemudian rumah-rumah tahfiz, ini kita gerakkan. Di madrasah sekarang kita punya program namanya 15.000 hafiz untuk tahun 2022. Ini sudah kita launching. Jadi kita berharap kawan-kawan kepala madrasah bisa menindaklanjuti ini sesuai dengan target yang sudah dibagikan oleh bidang Pemmat, dan tentunya kita berharap nanti target itu bisa dilewati. Jadi kita ingin madrasah ini juga punya SKL, standar kompetisi lulusan kita, nanti kompetensi lulusan kita. Umpamanya di jenjang sanawiyah itu berapa juz SKL-nya. Kalau tidak dapat, dia tidak hafal, dia 3 juz umpamanya, dia nggak lulus. Tetapi ini betul-betul perlu kita persiapkan, kita sosialisasikan. Tentunya kita di Kanwil akan membackup apa yang Bapak Ibu lakukan. Di Aliyah berapa juz, di Tidayah berapa juz. Jadi kita akan punya namanya TQM, Total Quality Management. Jadi bagaimana kita dengan stakeholder terkait merumuskan ini. Karena itu tadi sama Pak PLT akan Kemenak saya sudah katakan, kita perlu raker di tingkat kabupaten kota, sehingga program dari pusat itu bisa dia linear dengan program di kabupaten kota, pusat, kanwil, kabupaten kota. Setelah itu di satker, di madrasah itu perlu ada lokakarya. Lokakarya. Jangan bicara tak ada uangnya, kalau istilah busmennya, penting kegiatannya ada. Kalau tidak ada gimana? Bagaimana mengadakannya? Itu kan masalah klasik itu. Sekarang banyak caranya. Adakan lokakarya, diadakan kegiatan raker. Kalau tidak ada anggaran di Dipa Kemenak, Bapak Ibu bisa lakukan umpamanya peserta itu datang pakai SPPD dari mereka sendiri. Bisa itu. Mereka pakai SPPD, kita tantangan SPPD. Penting ada tekad. Kalau saya itu rumusnya selalu 5 Bapak.
Ini bukan bermaksud membanggakan diri. Saya juga berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Saya tinggal di Surau dulu. Tapi alhamdulillah selesai juga S1, S2, S3. Dan alhamdulillah sekali ikut open bidding jabatan tinggi pertama, alhamdulillah lulus. Jadi kuncinya 5. Pertama yakin kita. Yakin. Dalam hadis qudsi itu kan dikatakan ana inda zanni abdi. Aku ini kata Allah sesuai menurut zan, menurut dugaan hamba kepada. Jadi kalau di awal saja kita sudah tidak yakin, ya akan bisa. Yakin kita. Ini yang pertama. Kalau Bapak Ibu sekarang ada yang melanjutkan S2 harus yakin bisa selesai. Harus berani mengawali, harus berani mengakhiri. Jadi jangan jadi apa? Jangan jadi mapala. Apa tuh mapala? Mahasiswa paling lama. Pecinta alam. Statusnya mahasiswa terus. Jadi kita harus berani saya kasih semangat kawan-kawan seperti itu. Harus berani kita mengakhirinya. Dia tak ada yang tak mungkin kalau kita mau berusaha. Penting kita yakin. Yang kedua semangat, Pak. Kita harus semangat. Pertama yakin, yang kedua semangat. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Yang ketiga fokus. Jadi kita harus fokus menghadapi. Kalau menyelesaikan pendidikan, fokus selesaikan. Kalau acara kita di sini, fokus di sini. Jangan sampai kita sekarang hadir di tempat ini, nah justru ingatannya entah kemana-mana. Jadi kita harus penuh hati mengikuti acara Ramadan, bulan puasa, udara sejuk di pagi hari. Kalau ingin hidup bahagia, ikuti kegiatan pembinaan sepenuh hati. Kalau tidak sepenuh hati kita mengikuti acara apapun, nggak akan bahagia kita, sakit kita bikinnya nanti. Yang keempat, taat aturan. Kalau mau sukses kita taat. Dan yang kelima, doa. Doa. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, mungkin mengenai misi bisa kita baca semuanya. Dan kita dari misi ini kita memiliki 7 kebijakan prioritas. 7 kebijakan prioritas kita sekarang. Pertama, penguatan moderasi perdagangan. Yang kedua, revitalisasi kawasan. Yang ketiga, kemandirian pesantren. Mandirian pesantren. Kemudian yang keempat, transformasi digital. Bagaimana kita tidak lagi tatap muka dengan manual, sebab berurusan secara manual tatap muka ini rentan dengan transaksional. Karena itu saya sudah mengalami kemarin Bapak Ibu, ketika urusan naik pangkat 4C itu, kita masukkan permohonannya, diupload semua, kita tahu sampai di mana urusannya sekarang. Oh, rupanya sudah sampai ke Pak Sekjen. Sekjen membuatkan pengantar ke BKN. Terus bahan ini jalan di BKN. Seminggu kita lihat di sana sudah keluar persetujuan BKN. Seminggu lagi langsung keluar SK-nya dan bisa kita cetak di sini. Jadi kita mengharap ke depan ini PTSP yang sudah ada ini bisa kita perkuat Bapak, sehingga kita transformasi digital ini bisa kita laksanakan. Kemudian di 2022 ini kita akan melakukan apa yang disebut dengan tahun kerukunan. Itu kebijakan prioritas kita. Kebijakan prioritas berikutnya adalah kita memiliki sekarang satu baru di Indonesia, namanya Cyber Islamic Cyber University. Kita menciptakan Universitas Perguruan Tinggi Cyber di Indonesia, dan sekarang sudah ada yang di Sunan Gunung Jati. Jadi kalau ada guru-guru kita yang masih belum S1, itu bisa mengikuti kuliah, mendaftar di sana,
yang semua prosesnya itu secara online. Jadi tidak tatap muka. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati luar biasa. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, nggak banyak yang saya sampaikan. Pertama yang tadi ucapan terima kasih. Yang kedua, mari kita sebagai ASN Kementerian Agama, kita menjadikan core value kita itu adalah agama. Jadi nilai-nilai, kalau saya punya rumus itu SSI. SSI itu syukur, sabar, ikhlas. Syukur kita. Syukur kita sebagai ASN. Kalau yang sekarang ini belum diangkat jadi P3K, sampaikan kepada teman-teman guru-guru kita, insya Allah kita akan berusaha terus memperjuangkan mereka. Dan kita sudah dapat informasi kemarin Sumatera Barat, saya oleh Biro Kepegawaian ditanya itu, Sumbar tahun 2022 ini 1.500 cukup nak? P3K kita angkat untuk Sumbar. Tahun kemarin 2021 kita hanya dapat 220. Jadi SK-nya sudah kita serahkan. SK sebagai tenaga P3, karena kalau umurnya udah lewat 35, undang-undang yang mengatur. Itu dia tidak bisa PNS tapi bisa melalui P3, ya perlakuannya sama. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 mereka itu tergabung kepada ASN. ASN itu kan dua, satu PNS, satu lagi P3. Ada yang nanya bedanya Pak, kita kan kalau P3K ini tidak dapat pensiun. Dapat, saya bilang. Gimana? Kita ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Sehingga nanti kita juga mendapatkan selalu pensiun. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sampaikan salam kepada guru-guru kita, termasuk juga penyuluh agama, tenaga honorer. Jangan percaya dengan berita hoax yang mengatakan 2003 atau tenaga honorer, tidak tenaga honor, tapi nanti kita ganti menjadi P3. Itu semakin bagus, jaminannya di dalam undang-undang jelas begitu. Bapak dan Ibu-ibu, syukur kita. Yang kedua, sabar. Sabar itu jangan diartikan fatalisme. Al-Asfahani dalam kitabnya mengatakan absun nas ala ma yaktadiyan aqlu wa syar'u aw amma yaktadiyan. Sehingga sabar itu di dalam Al-Quran ada 13 ayat yang berbicara tentang sabar. Ujungnya itu adalah semuanya kemenangan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Karena itu tentu kita tidak berharap ada teman-teman kita yang melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Umpamanya lakukan demo ke sana kemari. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, Bapak. Mari kita berjuang secara elegan. Kita secara konstitusional. Insyaallah kalau seperti itu kelihatan di sana marwah Kementerian Agama. Bapak dan Ibu-ibu, kemudian ikhlas. Mari kita bekerja ikhlas. Di Pekanbaru membeli nenas dibawa ke padang luar. Mari kita bekerja ikhlas. Tandanya kita ASN Kementerian Agama. Bapak dan Ibu, ini saja. Walaupun ini singkat, tapi kami sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Semuanya ASN Kementerian Agama dan pada umumnya ini adalah para pejabat kita, dan kita berharap 5 budaya kerja ini menjadi pedoman kita. Kita ini punya integritas. Pertama, keimanan ketakwaan dulu ya. Kita punya integritas. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keterbukaan. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu mengenai materi. Kita tinggalkan, bisa nanti dibagi kepada teman-teman ini. Kalau bisa nanti dimasukkan ke WA group sehingga bisa kita pedomani bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dan mohon izin sekalian. Mungkin habis acara ini kami juga melanjutkan
kegiatan berikutnya. Cuma karena kemarin itu pemerintah telah mengumumkan bahwa Idul Adha kita tanggal itu salah jadi itu kalau ada pula ASN, apalagi ASN Kementerian Agama yang tidak mengikuti pengumuman pemerintah itu. Saya pikir kita tidak ada yang seperti itu. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memang indah berbaju batik. Baju batik dipakai pukul 7. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah sama-sama kita bertafakur sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman tahun 2022 ini berjalan dengan aman dan lancar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muksidin SAG MPD, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikapit. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. La ilaha illa Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadayta. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan Engkau pula yang Maha Penyayang. Dengan izin kami hadir dalam majelis ini, seraya menundukkan wajah, menghadapkan hati ke hadirat-Mu, memuja asma-Mu yang paling mulia, bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang tak terkira. Kami mohon ya Allah, turunkanlah berkah dan ridho pada acara pembinaan ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman pada hari ini. Jadikanlah acara ini sebagai sarana bagi kami untuk mencerahkan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kami terhadap masyarakat serta bangsa kami. Ya Allah, ya Karim, Engkau yang Maha Mulia, berilah kami hidup walau tidak panjang, hidup yang bermakna dan bermanfaat, bermakna dalam pandangan, bermanfaat bagi hamba-hamba. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Engkaulah Zat yang Maha menghidupkan dan Engkau pula yang Maha Kuat. Sehatkanlah selalu jiwa dan raga kami, dekatkanlah hati di antara kami ya Allah, agar kami bisa membangun kebersamaan di tengah kebinekaan ini, mampu bertasamuh dalam menyikapi perbedaan, agar kami dapat berinovasi untuk kemajuan, agar kami sanggup berkompetisi dalam kebaikan, agar terwujud Kementerian Agama yang profesional, andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul.
Ya Allah, Ya Rabbah, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Kami sadar atas ketidaksempurnaan kami. Kami pernah melakukan kesalahan dan ada melakukan dosa. Ada yang tak kami sengaja, namun mungkin ada pula yang kami sengaja karena kelemahan iman kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan kami. Kami mohon tutuplah semua celah dan aib kami. Ampuni pula dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Kami berlindung kepada ya Allah dari fitnah dunia dan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Salam, Engkaulah Zat yang memberi keselamatan. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan kami warga Kementerian Agama ya Allah, dan selamatkan pula saudara-saudara kami yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji tanah suci, dan selamatkanlah negeri kami, bangsa kami, dan kami beri semuanya dari bencana dan para bahaya. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, hanya kepada Engkau kami bermohon, karena Engkaulah yang mampu mengijabah semua permohonan. Ijabahlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله